Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik ya? Ada yang hari ini kabarnya nggak begitu baik? Nggak ada ya? Semua ini alhamdulillah kabarnya baik semua ya. Untuk semuanya saja, Pak Dimas doakan semoga kabar kalian senantiasa diberikan kebaikan, keberkahan ilmunya, kelancaran rezekinya, dan semoga semangat belajar kalian senantiasa selalu ditingkatkan. Selanjutnya hari ini adakah yang tidak masuk? Sama Pak. Tama. Ya. Keterangannya apa Mas? Acara keluarga. Ada acara keluarga. Kita doakan yuk, semoga Mas Tama hari ini diberikan apa? Kalau ada urusan, diberikan kemudahan, kelancaran akan urusannya agar bisa belajar bersama-sama kita kembali. Selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu, tapi karena untuk menghemat waktu, jadi tadi sudah disampaikan ya hari ini yang tidak masuk Mas Tama, ya. Jadi kita akan lanjutkan. Selanjutnya sebelum kita mulai, seperti biasa, afdolnya kita ngapain dulu? Berdoa. Pak Dimas kita doanya bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'afa'at. Yang kami hormati Bapak Ketuan Desinta Medis selaku Kepala SDM Negeri 1 Semarang. Yang kami hormati kakak-kakak, bapak-bapak, pengawas, pemantau dari program SIP Japan khususnya Indonesia. Yang kami sayangi khususnya untuk anak-anakku semua, anak-anak kelas 8F yang Pak Dimas banggakan, yang Pak Dimas tunggu prestasi dan akhlaknya yang mulia. Tak lupa segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan kita banyak sekali kenikmatan. Saking banyaknya nikmat yang dititipkan kepada kita pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salah satu nikmat yang dititipkan kepada kita adalah nikmat mempunyai lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Itu adalah nikmat dan perlu kita syukuri. Kenapa? Kenapa kita perlu syukuri kita punya teman-teman yang baik? Karena teman-teman yang baik bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat, kegiatan kita menjadi lebih berkah, lebih baik. Ya. Maka dari itu kalau punya teman itu disayang ya, dilus-lus. Jangan dibully, ya, jangan dipukul. Ya. Baik, itu sedikit nasihat dari Pak Dimas. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Dimas akan tuliskan rundown acara untuk kegiatan pada pagi hari ini ya. Pak Dimas lupa naruhnya. Oh, kasih. Pak Dimas tuliskan rundown acaranya. Tujuannya apa sih kita tulis rundown acara? Agar pembelajaran bisa lebih terstruktur dengan baik. Acara yang pertama apa anak? Flashback dan refleksi. Yang kedua, mengerjakan PR. Yang ketiga, bikin PR. Yang keempat, PR baru. Yang kelima, materi utama. Yang keenam, ukit utama. Yang ketujuh, postes keberapa? 72. Karena kemarin baru pertemuan 71 ya. Kelihatannya kalian kurang bersemangat ini. Ini butuh yang namanya tepuk semangat. Yuk. Siap? Kita tepuk semangat dulu biar semangatnya bisa lebih semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, ini kok semangatnya masih kurang kelihatannya ya. Butuh asupan lagi kelihatannya ya. Yuk yang lebih semangat. Tepuk semangat. Kita masuk acara yang pertama yaitu flashback dan refleksi.
pertemuan 71. Materi kita tentang apa kemarin? Tentang elemennya analisis data. Materinya tentang pivot table ya. Masih ingat gak apa itu pivot table? Apa itu pivot table? Pivot table adalah pivot memutar, table adalah tabel. Tabel untuk menganalisis data dengan data arisan ya. Ini mungkin sudah pada lupa karena sudah lama ya kita nggak menggunakan komputer karena dipakai untuk PKA ya. Gak masalah. Lanjut, kita masuk ke acara yang kedua untuk mempersingkat waktu karena acara hari ini adalah materi utama hari ini adalah program SIP-SAVE, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Untuk pengerjakan PR kita lewati dulu, skip. Buktinya kita skip. PR baru juga kita skip. Kita masuk ke acara utama pada hari ini. Pada pertemuan ke-72. Untuk elemen yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah DSI. Apa itu DSI? Dampak sosial informatika. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang program SIP-SAVE. Pernah dengar program SIP-SAVE? Kalau pernah, Pak Dimas mau tanya, bagaimana slogan SIP-SAVE? SIP-SAVE aman. Lanjut ya. Pak Dimas ulangi kembali biar lebih semangat. SIP-SAVE aman. Pokoknya mana? Biar tambah semangat ya. Oke, lanjut. Sekarang Pak Dimas, kalau slogannya tahu, Pak Dimas mau tanya dulu. Apa itu program SIP-SAVE? Masih ingat ya? Wah, Masya Allah. Ini lengkap, detail. Ini mesti hafalan ini ya. Baik. Yang sederhana saja, program SIP-SAVE adalah program edukasi keamanan online. Nah, yang dibuat oleh Child Fund Internasional. Yang didukung oleh siapa? Australian Government. Siapa lagi? Indonesia bergabung pada tahun berapa? 2023. Masya Allah ya. Lanjut. Kalau tadi adalah program SIP-SAVE, sekarang kalian akan belajar terlebih dahulu tentang tujuannya. Kalian akan belajar program SIP-SAVE, harus tahu tujuannya. Tujuannya apa? Berdaya. Apa itu berdaya? Berinteraksi aman di dunia maya. Yang kedua, agar lebih waspadai resiko online. Yang ketiga, berbudaya digital positif. Pak Dimas mau tanya dulu nih, apa sih yang namanya budaya digital positif? Yuk, siapa yang tahu apa itu budaya digital positif? Kalau kalian memberikan komentar pada postingan teman kalian, bagaimana berbudaya yang positifnya? Bagaimana? Ini misalkan nih Nadia punya postingan nih. Hari ini saya buat tahu bacem misalkan. Terus Saskia bagaimana tanggapannya? Oh, kamu nggak bisa buat tahu bacem, bacemmu nggak enak. Apakah seperti itu? Tidak. Bagaimana? Oh iya, kelihatannya tahu bacem menarik dari warnanya, meskipun agak gosong. Nggak apa-apa, berikan kritik, tapi yang positif, tidak yang negatif, menjatuhkan, membuli, bukan. Boleh kritik nggak? Boleh. Tapi yang positif itu seperti apa? Mempunyai adab sopan santun yang baik. Itu yang namanya budaya positif. Ya, perlu ditanamkan. Jadi nanti kalau ada teman-teman kalian yang membuat postingan, menjadi konten kreator, berusaha untuk berkembang, maka kalian harus mendukung. Jangan malah menjatuhkan.
Bisa dipahami? Itu yang dinamakan dengan budaya positif. Sekarang yang kedua, tadi disampaikan mewaspadai resiko kejahatan online. Coba, siapa yang tahu contoh dari resiko kejahatan online? Contohnya apa nama? Grooming. Grooming apa itu grooming? Pelecehan secara online, seksual online. Apalagi cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Pembulian secara online. Apalagi scamming atau penipuan online. Ada yang di sini pernah ketipu online? Ada? Oh ada ya. Ada Rara, ada Luki. Jonathan pernah? Pernah Pak. Ya nanti kita bisa bisa berbagi hati, berbagi pisah pengalaman dengan kakak-kakak kita di Japan ya. Nanti kalian bisa share yang tadi terkena masalah ya, boleh. Nanti biar bagaimana solusinya bagaimana, terus kaitannya dengan program SIP ini bagaimana ya, nanti bisa disampaikan. Tadi ya, ada grooming, cyberbullying, ada scamming, penipuan, apalagi phishing, malware, apalagi kecanduan online. Nah, ini kalau masalah kecanduan, mungkin pengalaman kita banyak yang diantara kita pernah ya, mungkin atau sampai sekarang masih kecanduan, khususnya game online. Ada diantara kita yang sampai kecanduan game online? Kalau bisa jangan, ya, jangan sampai kalian disetir oleh HP. Siapa yang harus nyetir HP? Kita, user. Bukan malah HP yang harus kita terjebak di dalamnya untuk menjadi kecanduan ya. Nanti dari program SIP ini kalian akan tahu di belahan dunia lain itu banyak orang yang mengalami kasus yang sama dengan kalian dan bagaimana solusinya. Seperti itu ya. Oke, itu terkait dengan tujuan kita pada pembelajaran program SIP. Sekarang untuk program SIP ini diramu menjadi menjadi sebuah aplikasi. Namanya adalah aplikasi SIP. Nah, kalau kalian tadi tahu tentang apa itu program SIP, tujuannya apa? Sekarang Pak Dimas mau tanya, program SIP itu mempunyai konsep inti. Konsep inti berinternet yang aman. Atau nama istilah lainnya apa? 6 batu suci. Istilah nama lainnya adalah 6 batu suci menggunakan internet. Apa saja? PPK. P yang pertama. Publik artinya postingan kita dilihat semua orang, ya, bukan hanya 1-2 orang, seluruh dunia. Maka mata orang banyak itu menuju ke postingan kita. Yang kedua, P yang kedua, permanen, artinya akan ada selama-lamanya. Meskipun kalian hapus, masih ada jejaknya di server, akan bisa dibangkitkan kembali. Nah, koneksi artinya apa? Kita terhubung dengan semua orang di seluruh dunia. Ada orang yang baik, ada orang yang baik banget. Oh, jangan berpikiran konotasi yang jelek dulu. Ada yang baik, ada yang baik banget, ada yang kurang baik, ada yang jahat. Semua ada dengan nafsu mereka masing-masing, dengan keinginan mereka masing-masing. Siapa yang bisa menjadi korbannya? Semua orang bisa, terutama anak usia kalian yang gampang dimanipulatif. Pak Dimas pernah ya dapat cerita dari teman kalian sebelah, di mana dia itu beli akun game online, tetapi ya dengan mudahnya dia transfer. Oke Pak, aku transfer. Ternyata nggak dibalesi, chatnya diblok, chatnya nggak ditanggapi, kontaknya diblokir, akhirnya uangnya hilang. Itu adalah salah satu bagaimana anak-anak itu mudah
mudah dimanipulasi. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa nggak susah dimanipulasi. Kenapa? Karena akan berpikir, barangnya belum saya terima, masa saya sudah harus menyerahkan uang saya? Nah, ini cara berpikirnya anak-anak dan orang dewasa itu seperti itu. Jadi kalau kalian nanti belajar program Shift ini, kalian akan tahu nih pentingnya bagaimana sih lebih waspada dengan kejahatan online di sekitar kita, ya. Gitu ya. Terus tadi apa? Selanjutnya A. Anonim. Apa itu anonim? Tidak dikenali atau menyembunyikan identitasnya. Bagaimana nih kalau kita diajak kenalan dengan orang yang tidak kita ketahui identitasnya? Jangan didekati, iya. Tapi bagaimana kalau dia pakai profil Justin Bieber? Kalau dia pakai profilnya siapa? Cristiano Ronaldo. Tambah nggak percaya ya? Ya, tapi bagaimana kalau dia nyamar jadi teman kalian? Nah, itu beda lagi kan? Diajak ketemuan, ya. Nanti saya traktir apa makanan, saya berikan Robux, ya. Tahu Robux? Nah, tak berikan Robux. Biasanya anak-anak semangat, Pak, Robux, yes, oke, siap. Wah, ternyata di sana kalian malah diculik. Bisa jadi nggak? Bisa. Makanya harus hati cek dulu akunnya ini dibuat kapan, postingannya siapa saja, ya. Jangan mudah percaya. Biasanya kalau diiming-imingi, ya, orang itu bisa kepingin. Makanya harus berhati. Nah, itu anonimus. S. Sumber informasi. Data-data kita itu harus kita amankan. Bagaimana cara mengamankan data-data kita? Ini apalagi yang anak-anak yang suka bisnis, ya. Bukan hanya anak-anak yang hanya untuk edukasi saja, tapi juga teman-teman kalian dan juga yang sudah mulai bisnis, jualan online, kemudian mengembangkan konten kreatornya. Itu bahaya banget kalau user passwordnya diambil alih oleh hacker, ya. Maka bagaimana cara mengamankan datanya? Yang pertama, sandinya harus bagaimana? Harus yang kuat. Yang kuat itu seperti apa? Menggunakan kombinasi apa? Angka, simbol, huruf besar, huruf kecil. Kemudian yang kedua, jangan disimpan di mana? Penyimpanan online. Jangan. Penyimpanan online itu khusus untuk file-file yang biasa. Tapi kalau user, password, identitas KTP, KK, jangan. Sekali-kali dibaca, datanya diambil semua, dirubah semua, data kalian untuk pinjol, mau nggak minjem tapi suruh bayar terus, ya. Lanjutnya R, apa itu R? Rasa hormat atau respect kepada temannya. Nah, ini termasuk dari budaya positif, ya. Coba nih, kalau teman kalian buat postingan, bagaimana tanggapan yang baik? Bagaimana tanggapannya pada postingan teman kita? Kalau bisa, wah bagus, hebat, lanjutkan, gaspol, gas hijau, gas biru. Kasih semangatnya, ya. Kalau mau kritik, ada caranya. Caranya baik bagaimana? Coba ini contoh Mbak Luki, berikan contoh kritik yang baik itu seperti apa? Misalkan nih, Mbak Nadia ini sedang membangun channelnya nih. Bagaimana kritik yang baik, sedangkan konten-konten yang dibuat itu masih di bawah standar. Ini bagaimana cara memberikan kritik yang positif? Wah, ini channelnya bagus, tapi kalau lebih baik lagi videonya diedit lagi, jadinya lebih bagus lagi. Masya Allah. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh langsung menjatuhkan channel jelek, mending kamu ke laut aja. Wah, jangan. Kasihan, itu malah nanti bisa membuat teman kalian tidak bisa berkembang. Oh iya, aku memang nggak punya bakat. Aku udah lebih baik di rumah mager tidur rebahan dan malah jadi kayak gitu nantinya, ya. Jadi harus diberikan semangat terus. Oke, lanjut. Kalau tadi kita sudah belajar 6 konsep utama
bersama SwipShift. Hari ini kalian akan praktikum. Kita praktikumnya menggunakan aplikasi Microsoft Word ya, untuk membuat tabel penyelesaian masalah pada aplikasi SwipShift. Jadi gini, ini mungkin agak bingung ya. Pelajaran informatika kita akan kita kaitkan dengan program SwipShift. Kita akan belajar tentang aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Nanti kalian akan membuat tabel penyelesaian masalah. Pak Dimas nanti akan tuliskan tabelnya seperti apa. Kemudian kalian akan buka aplikasi SwipShift. Kalian akan lihat sesi pembelajarannya. Tapi sebelumnya Pak Dimas mau tanya dulu. Untuk sesi pembelajaran kelas 8 dimulai dari sesi kelima hingga 8. Sesi kelima itu sesi pembelajarannya siapa? Lukas. Terus Reni, Rizky, dan Tom. Sesi pembelajaran tersebut itu mempunyai masalah sendiri-sendiri. Ada yang reputasi online, ada yang penipuan atau peretasan, ada yang grooming. Nanti kalian akan membentuk kelompok, kemudian membuat tabel penyelesaian masalah. Kemudian kalian buat tabelnya menggunakan aplikasi Microsoft Word. Sebelumnya Pak Dimas akan sampaikan tujuan belajar hari ini. Yang pertama, kalian membiasakan diri menggunakan komputer, ya. Karena pentingnya terbiasa menggunakan komputer itu membuat kalian akan lebih mahir. Yang kedua, kalian bisa menguasai aplikasi Microsoft Word. Nah ini penting, aplikasi Microsoft Office selain Excel, PowerPoint, Microsoft Word itu penting ya. Bukan hanya dipakai untuk jenjang SMP, SMA, kuliah, bahkan kerja. Kalian pasti akan menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga terkait dengan program SwipShift ini, yang pertama kalian bisa lebih memahami resiko online yang ada. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa membentengi diri kalian dari kejahatan online. Yang ketiga, kalian bisa membudayakan budaya yang positif menanggapi kegiatan online yang ada di sekitar kalian. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3 ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk tabelnya Pak Dimas akan buatkan seperti ini. Tabel penyelesaian masalah online menggunakan Microsoft Word. Kalian nanti buat tabel di aplikasi Microsoft Word seperti ini. Nomor, kemudian nama sesinya, nama sesi pembelajarannya. Misalkan nama sesi pembelajaran pada hari ini kalian pilih Lukas. Kemudian setelah nama sesi pembelajaran kalian tulis masalah yang dihadapi Lukas. Masalah yang dihadapi Lukas. Apa saja nanti kalian tulis bersama dengan anggota kelompoknya. Setelah masalah yang dihadapi, di situ ada kita akan lupa masalah yang dihadapi, terus efek kedepannya ya. Istilah namanya aku lupa. Efek kedepannya atau kita lihat dulu. Dampak kedepannya sama saja ya, cuma beda istilah. Dampak kedepannya. Dampak kedepannya. Kemudian yang terakhir adalah cara penyelesaian masalah. Contoh, nomor 1, nama sesi Lukas, masalah yang dihadapi apa? Misalkan grooming. Oh, maaf, Lukas itu cewek atau cowok? Ada nggak cowok kena grooming? Ada nggak? Ada, pernah? Ada
Jadi yang cewek harus lebih kuat loh tekniknya loh ya. Baik, kalau Lukas mungkin permasalahannya ada scamming aja ya penipuan ya. Scamming. Dampak kedepannya apa sih kalau ada orang yang kena penipuan online? Bagi korban itu seperti apa dampaknya? Trauma kenapa? Kenapa nih kok bisa trauma? Traumanya kenapa? Susah percaya kepada orang lain. Trauma susah percaya. Nah, solusinya pada aplikasi Swipsave nanti ada beberapa solusi yang bisa kalian pilih. Kalau benar akan dibenarkan, kalau salah akan disalahkan. Ya, jadi pilih solusi yang benar. Solusinya bagaimana untuk mengatasi scamming? Solusinya bagaimana untuk mengatasi penipuan online? Satu saja. Coba. Menurut pendapat kalian, Farel dan gak ngantuk? Oh gak ngantuk ya? Berarti Pak Dimas gak ngantuk. Pinter Felicia, tidak menyebarkan data pribadi. Tidak menyebarkan data pribadi. Nah, begitu seterusnya. Jadi nanti kalian akan tulis misalkan nih masalahnya Lukas apa saja disebutkan, mungkin ada 4 atau 5 kalian sebutkan, dampak kedepannya apa, kemudian cara penyelesaian masalahnya bagaimana. Sampai di sini dulu untuk praktikum kita pada pagi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Pak Dimas akan bagikan untuk lembar diskusi bersama kelompoknya. Silakan kalian buat kelompok maksimal 2, boleh 1, boleh personal nggak apa-apa. Ya. Silakan dibagikan teman-temannya ya. Jadi kalau kelompok dapatnya 1. Tapi kalau dia personal, oke, kemudian silakan kalian boleh akses untuk aplikasi Swipsave-nya yang ada pada komputer kalian yang sudah terinstall. Silakan kalian boleh buka atau kalian bisa akses melalui website di mana https://app.swipesave.org ya. Kemudian kalian ganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kemudian mainkan sebagai tamu, play as guest. Kemudian ikuti apa? Hah? Loh, satu kelompok satu loh Mbak. Tapi dari persona. Oh, ada persona. Ya sudah, ini aja. Yang belum mendapatkan kertas, langsung buat di Microsoft Word saja ya. Gak usah mengisi data pada form yang diberikan. Langsung aja dibuat. Kemudian kalau sudah selesai, silakan kalian simpan pekerjaannya di My Document dengan ketentuan kelas, nomor absen, strip, nama. Kelas, strip, nomor absen, nama. Silakan dibuat, disimpan di My Document. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya, kalau tidak silakan bisa dimulai. Pada hitungan ketiga silakan bisa dimulai. 1, 2, 3. Silakan dimulai. Selamat mengerjakan. Satu kelompok satu. Ya satu bisa mulai. Boleh. Satu mati. Untuk memudahkan yang satu kelompoknya 2 orang, kalau ada komputer yang sisa, satunya buka aplikasi Swipsave, satunya buka aplikasi Microsoft Word. Ada permasalahan juga dengan konsultasi.
Di sini atau di Bapak Kepala? Aksennya ya, baik aksennya diisi ya, aksen dulu 2 kali. Siap? Kalau 3 anak tinggalnya ada juga yang mau dua aja konsultasi. Oh iya, 2 nggak novel ya. Nanti sama Pak Dimas aja. Pak Dimas juga bisa kok memberikan solusi kok. Meskipun nggak terlalu itu ya manfaat, tapi ya minimal menciptakan. Untuk form lembar penilaian keterampilannya, kalian hanya perlu mengisi kelas, nama kelompok, dan anggota. Untuk penilaiannya biar Pak Dimas yang nilai ya. Jangan dinilai sendiri, nanti nilainya bagus-bagus ya. Nama kelompok boleh bebas. Misalkan kalau yang cewek Melati, Mawar, Bunga Matahari boleh. Sebut saja Melati. Apa? Kipas angin. Wah, kok anti mainstream ya? Kipas.
sini belajarannya satu aja ya. Di antara 4 nama 4 teman kalian online. Pilih salah satu aja. Boleh Leni, boleh Lukas, boleh Rizky, boleh Toto. Enggak semuanya, nanti waktunya enggak sampai. Satu aja. Permasalahannya juga nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Mungkin si Lukas punya 2 masalah. Ya 2 masalah itu yang kalian penting. Oh ya, anak ini masih kurang 1 kolom ya, Kak Dimas lupa. Ini kurang 1 kolom materi. Nama sesi pembelajaran. Ini ada materi di sini, ya. Kak Dimas lupa menuliskan. Ada 1 kolom lagi. Nomor, nama sesi, materinya, misalnya di scanning. Scanning. Masalah yang dihadapi apa? Oh, Lukas ya. Ditipu online, secara online. Nah, baru data seperti seperti apa, kemudian cara penanganannya. Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya.
Untuk memudahkan kalian ya, jadi untuk masalah yang dihadapi Lukas itu cyberbullying ternyata. Lukas itu materinya cyberbullying. Terus ada Leni itu grooming online. Leni itu materinya atau permasalahannya adalah grooming. Untuk memudahkan kalian ya. Terus Tommy itu anonim. Terus yang terakhir, versi yang ke-8 itu Rizky yang peretasan atau hacking. Rizky itu hacking. Yang kedua ada penipuan scamming. Ada 2 kasus yang dialami oleh Rizky ya. Ada hacking dan scamming. Kalau nggak ada ya pilih saja Lukas. Absennya udah sampai mana absen? Absen. Mbak, absennya sudah sampai mana absen? Cepat. Oh itu. Yang belum itu Ali. Nah, kalau materi itu intisarinya apa? Title-nya apa? Cyberbullying. Masalahnya penipuan online ketika beli akun Mobile Legends misalkan. Jadi lebih dijelaskan.
pertemuan yang akan datang. Anak-anak biar di sini jamnya masih ada nggak? Sudah habis. Sudah jam pelajaran apa ini? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris selesai jam berapa? Jam? Oke, kalau begitu bisa kembali ke kelas ditutup aja biasa. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, silakan kalian simpan terlebih dahulu hasil kerjaan kalian ya. Disimpan di My Document dengan nama filenya kelas, nomor absen, dan nama. Ya, itu disimpan dulu semuanya. Terus jangan lupa komputernya di shutdown semua sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur untuk mematikan komputer. Terus untuk form gambar penilaian keterampilannya silakan dikumpulkan ke depan ya. Dikumpulkan di meja depan. Itu disimpan dulu semuanya. Simpan dulu semuanya. Dikumpulkan bareng aja. Atau langsung ke tindakan ya Pak? Ya disimpan dulu ya semuanya. Kita lanjutkan. Jangan ada yang beranjak dari tempat duduk ya. Semuanya tetap di tempat duduk. Pastikan komputernya sudah di shutdown. Kalau sudah di shutdown semua, ayo Pak Dimas mau refleksi sejenak. Tadi kalian sudah melihat permasalahan kasus teman-teman kalian yang ada di belahan dunia yang lain, ya. Itu mempunyai kasus terkait dengan kejahatan online, ya, kejahatan digital. Sekarang Pak Dimas mau tanya. Apakah dari pembelajaran hari ini bisa membuat kalian lebih mawas diri?
Bisa ya? Dan untuk kedepannya, apakah kalian bisa menggunakan internet dengan digital yang positif? Bisa mengkritik dengan baik, tidak membuli temannya secara online, bisa? Saya, alhamdulillah untuk itu. Untuk pertemuan depan kita masuk ke pertemuan 73. Jadi nanti Pak Dimas nilai untuk hasil dari pertemuan 72 ini saya nilai bagus semua. Sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan semangat. Pak Dimas akan kasih nilai kalian, nilai yang baik tentunya ya. Kita cukupkan perjumpaan hari ini. Rahel, silakan ditutup untuk perjumpaan pada pagi hari ini. Berdoa juga dong. Oh iya, maaf. Ya, jadi akhir. Ya. Baik, terima kasih kembali. Sukses selalu untuk kalian semua. Baik, dipersilakan bisa meninggalkan ruang rekomendasi. Kecuali Mbak Luki dan Mas Rafael ya. Oh, sama-sama logika. Yuk. Masih di record. Iya. Nanti kalian akan ditanya apa namanya sampai bawah seperti yang Pak dan tahu bagaimana cara mengatasi itu yang nanti kalau pakai bahasa Inggris ya jangan bahasa Inggris ya. Oh iya.